Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, malam ini kita dipertemukan. Semoga pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, hari ini, malam ini kita akan membahas Ramadan dan akhir zaman, ya. Memang akhir-akhir ini pembahasan tentang akhir zaman itu dahsyat. Ada yang logis, ada yang memang ada dalilnya, ya. Ada juga yang menggunakan ilmu cocok-cocokan, cocokologi, segala dicocok-cocokin, ya. Pokoknya mau-maunya dia dicocokin, dihubung-hubungkan. Pokoknya segala ilmu dihubung-hubungkan yang kadang-kadang tidak ada metodologi ilmiahnya yang jelas, ya. Tidak jelas gitu. Ini pendekatan apa secara ilmiah? Jadi kalau bicara tentang akhir zaman itu, ada yang memang on the right track, ada juga yang memang dipaksakan, ada juga yang memang menggunakan dalil-dalil yang doib, super doib, bahkan tidak jelas secara ilmu hadis itu periwayatannya seperti apa. Nah, oleh karena itu, kita harus selektif betul kalau kita ingin berbicara tentang akhir zaman. Karena berbicara tentang fenomena akhir zaman itu berbicara tentang masalah gaib. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya punya sedikit catatan. Ini supaya kita tidak kesana kesini bicaranya, supaya lebih fokus. Saya buat beberapa catatan saja. Ini mudah-mudahan bisa jelas, ya. Oke. Ya. Ramadan dan akhir zaman. Saya tadi katakan bicara tentang akhir zaman, ini banyak sekali pembahasan, apalagi di saat terjadi musibah akbar, musibah sangat besar sekarang ini. Nah, berbicara tentang akhir zaman itu berbicara tentang masalah gaib. Kalau kita lihat Al-Baqarah ayat 1-3, kita sebagai orang beriman harus percaya kepada masalah gaib. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini ada kata-kata orang yang beriman pada masalah gaib. Al-Qur'an itu kandungannya tidak meragukan lagi, pasti benar. Quran itu petunjuk bagi orang-orang takwa. Siapa mereka? Ternyata yang pertama kali disebut adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada masalah-masalah gaib. Mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi berbicara akhir zaman itu berbicara tentang masalah gaib. Nah, sifat kegaiban itu ada dua. Pertama, yang disebut dengan kegaiban nisbi atau relatif, yaitu tabir kegaiban yang bisa dibuka melalui riset, melalui ilmu. Jadi sebenarnya ilmu itu pada awalnya gaib, ya. Tapi kemudian diteliti, bisa melalui laboratorium, bisa melalui eksperimen, bisa melalui berbagai macam metodologi, bisa kualitatif, bisa kuantitatif, tergantung disiplin ilmunya, dan akhirnya yang tadinya gaib menjadi terbuka, menjadi diketahui, menjadi tampak, ya. Ada sesuatu yang tadinya tidak jelas, kemudian ilmu turun di situ, riset turun di situ, kemudian akhirnya diketahui. Nah, sebut saja COVID-19 ini gaib. Sekarang gaib. Artinya ini vaksinnya harus seperti apa gitu loh.
Tapi nanti para ilmuwan mencurahkan segala usaha pemikiran dan lain sebagainya, maka untuk menemukan vaksin virus corona ini sudah bukan gaib lagi. Begitu. Seperti halnya dulu ketika terjadi wabah meningitis, itu gaib itu. Kemudian riset dilakukan, akhirnya ditemukan virus vaksin meningitis. Jadi yang namanya kegaiban relatif itu adalah kegaiban yang ada di wilayah dunia keilmuan. Begitu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kegaiban mutlak atau absolut, yaitu tabir kegaiban yang bisa dibuka hanya melalui wahyu. Jadi hanya informasi wahyu yang bisa membuka tabir kegaiban ini. Contoh, kalau orang itu meninggal, ruhnya kemana? Maka dunia keilmuan, scientific method, tidak bisa membuka tabir sebenarnya ruh orang mati itu kemana. Gitu. Terus bagaimana ruh itu lepas dari jasad? Karena itu di luar sesuatu yang verifikatif. Dia keluar dari wilayah keilmuan yang bersifat eksperimental. Nah, maka kegaiban mutlak dan absolut ini hanya bisa dibuka dengan wahyu. Kita buka ayat-ayat Al-Quran. Oh, ternyata orang yang mati itu ruhnya begini. Kemudian nanti ada di alam barzah. Di alam barzah itu begini. Nah, itu kegaiban yang tabirnya dibuka dengan wahyu. Jadi saudara-saudara sekalian, ada dua macam kegaiban. Kegaiban relatif dan kegaiban absolut. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga, sahabat-sahabat sekalian, macam-macam kegaiban. Pertama, kita sebut dengan alam gaib. Alam atau tempat yang akan dialami manusia setelah matinya. Itu alam gaib. Setelah kita mati, kita akan masuk ke alam barzah. Itu gaib, alam barzah. Nanti alam akhirat itu gaib. Nah, itu kegaiban yang pertama, alam gaib. Yang kedua adalah makhluk gaib. Makhluk yang eksis tapi tidak bisa dijangkau oleh perangkat indera. Ketika kita mengaji seperti sekarang ini, sabda Rasul, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaika. Tiap orang yang duduk dalam satu majelis, kita sedang berada di majelis, ya. Lalu kita bahas ayat-ayat Allah, illa haffaz alaihimul malaika. Malaikat akan hadir di majelis itu dan menaungi majelis itu dengan keberkahannya. Kita yakin ada malaikat yang menaungi kita, tapi tentu saja indera kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, itu namanya makhluk gaib. Nah, yang ketiga adalah peristiwa gaib. Peristiwa gaib adalah suatu peristiwa yang akan terjadi dan hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya peristiwa gaib. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bicara tentang akhir zaman, berarti dia berbicara tentang peristiwa gaib. Sesuatu yang akan terjadi, dan sebenarnya yang akan terjadi ini kepastian definitifnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari peristiwa gaib ini lahirlah prediksi. Saya ulangi, dari peristiwa gaib ini lahirlah prediksi, ramalan. Nah, kalau kita bicara ramalan, maka ramalan itu ada 3. Prediksi itu ada 3. Satu yang disebut dengan ramalan ilmiah. Ramalan ilmiah, semua ilmuwan itu, salah satu tugas dari ilmu adalah membuat prediksi. Ya. Tapi prediksi yang jelas metodologinya, jelas logikanya. Kalau bahasa mahasiswanya itu apa? Dari mulai applied theory, middle range theory, grand teorinya jelas. Ya. Applied teorinya apa? Middle range-nya apa?
grand teorinya apa? Itu namanya prediksi ilmiah. Dan prediksi ilmiah ini dilakukan tentu saja oleh ilmuwan pada bidangnya masing-masing. Ekonom, dia membuat prediksi. COVID-19 ini akan melahirkan dampak ekonomi sedahsyat apa? Baik ekonomi mikro ataupun ekonomi makro dan ekonomi global. Nah, ini namanya prediksi ilmiah. Sederhana sekali, seorang dokter kandungan bisa memprediksi kapan ibu ini akan melahirkan. Pertanyaannya, boleh nggak kita percaya kepada prediksi ilmiah? Tentu saja boleh. Dalam batas tertentu harus, gitu. Kalau dokter kandungan memberikan prediksi, ibu diperkirakan akan hamil sekitar tanggal 2 atau 3 Mei. Ya tentu kudu siap-siap. Wajib percaya, siap-siap. Begitu loh. Nah, jadi yang namanya kalau bicara peristiwa gaib akan melahirkan suatu prediksi, ya. Nah, prediksi itu ada 3. Pertama yang disebut dengan prediksi ilmiah. Yang kedua adalah prediksi mistik. Nah, prediksi mistik ini prediksi yang satu menggunakan kekuatan mistik, melibatkan jin, ya. Karena Anda lihat di surat jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang minta tolong kepada jin dan itu semakin menambah dosa. Makanya ada tukang-tukang ramal, ya, paranormal gitu, yang meramal orang itu akan bagaimana. Nah, itu namanya ramalan mistik. Nah, termasuk saudara-saudara, ramalan mistik adalah ramalan-ramalan yang tidak berbasis kepada ilmu, yaitu ramalan-ramalan yang sifatnya cocokologi, ilmu nyocok-nyocokin. Nah, itu namanya ramalan mistik. Mistik apa? Mistik karena dia karena berbasis kepada mau-maunya dia, gitu loh. Kalau ramalan ilmiah kan jelas. Saya bilang tadi ada metodologinya, ada teorinya, ya kan? Begitu. Ada rujuk kepada riset-riset sebelumnya, begitu, ya. Wajar kalau kita percaya kepada ramalan ilmiah. Tapi kalau ramalan mistik justru tidak boleh kita percaya, begitu. Nah, kajian akhir zaman, saudara-saudara, hati-hati. Kadang banyak yang sekarang ini masuk menurut saya ke ramalan mistik, begitu, ya. Contoh termasuk ramalan mistik, Anda mungkin baca sebuah artikel atau apalah namanya, video gitu, yang mengatakan bahwa dunia ini tidak akan sampai di 450 Hijrah. Sekarang berapa? 1441 Hijrah kan sekarang. Nah, katanya dunia ini tidak akan sampai di 1450 Hijrah. Nggak akan sampai. Dia bikin alasan-alasan. Itu sebenarnya ramalan mistik gitu. Kenapa? Karena sama sekali tidak berdasar. Pakai hadis yang doif, super doif. Nah, termasuk Anda baca nggak? Ada tulisan, ada video yang mengatakan bahwa nanti 15 Ramadan nih, itu bertepatan dengan Jumat, akan terjadi dukhon. Anda tahu nggak? Dukhon itu asap besar yang membuat dunia ini gelap, begitu. Nah, lalu dihubungkan, gelap ini adalah virus corona. Pokoknya dicocok-cocokkan, cocokologi, dicocok-cocokkan, ya kan, gitu. Dan dia mengatakan 15 Ramadan, begitu. Nah, Anda jangan percaya dengan ramalan akhir zaman seperti ini. Ini namanya ramalan mistik. Kenapa? Dalilnya nggak jelas. Kalaupun dia pakai dalil, ternyata itu dalil yang super doif, ya, kata ahli hadis. Nah, ini yang disebut dengan ramalan mistik. Yang ketiga adalah ramalan wahyu. Kalau ramalan wahyu adalah ramalan yang dibuat oleh Rasulullah berdasarkan bimbingan wahyu. Anda lihat di dalam Al-Quran, Rasul itu kalau bicara selalu dibimbing wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bicara
kecuali atas bimbingan wahyu. Begitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, maka kita harus waspada kalau kita berbicara tentang akhir zaman. Jangan-jangan bicara akhir zaman itu pendekatannya prediksi mistik, bukan prediksi wahyu. Ya, bukan prediksi wahyu. Karena kalau prediksi wahyu harus dalilnya sahih. Dalilnya sahih dan biarkan dalil itu bicara sendiri. Jangan dihubung-hubungkan, jangan ditafsir-tafsirkan, begitu. Anda pernah dengar nggak ada analisa tentang akhir zaman dihubung-hubungkan dengan runtuhnya kerajaan Saudi lah, akan terjadi perebutan kekuasaan lah di Saudi, kan gitu. Apa ini? Nggak ada logika-logika ilmiahnya di situ. Kenapa? Semua bangsa, semua negara pasti punya riak-riak politik, begitu. Itu bagian dari riak-riak politik yang diamati oleh orang yang dari luar, maksudnya dari luar kekuasaan, ya kan? Terus dengan gamblangnya, dengan pedenya mengatakan nanti akan terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan Saudi. Nanti ada saling bunuh-bunuhan, maka akan terjadi bla 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 bla. Anda banyaklah nonton di video atau di artikel. Ini saudara-saudara yang namanya ramalan mistik sebenarnya. Kenapa? Dalilnya nggak jelas. Kalaupun dia pakai dalil, maka interpretasi dia terlalu liar gitu loh. Terjadi interpretasi yang liar sekali, sehingga mau-maunya dia dihubung-hubungkan, semuanya menjadi berhubungan. Nanti yang akan hancur pertama kali adalah Yaman. Coba Anda lihat, ini Ruknul Yamani, ini Ruknul Aswadi, ini Ruknul. Nah, Ruknul Yamani itu arahnya ke Yaman. Maka yang akan hancur duluan Yaman. Setelah Yaman nanti Saudi. Setelah ini kan sebenarnya cocokologi, ilmu dicocok-cocokkan. Tidak jelas applied teorinya, tidak jelas middle range teorinya, tidak jelas grand teorinya gitu loh. Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena apa? Akhir-akhir ini banyak sekali orang bicara akhir zaman. Kemarin tuh ada suara dentuman, ya. Nah, langsung dihubungkan. Wah, inilah tanda-tanda kiamat. Itu kan karangan-karangan dia. Begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari peristiwa gaib ini akan melahirkan prediksi. Prediksi ilmiah boleh, bahkan dalam tataran tertentu wajib dipercaya. Seorang pilot, dia wajib mempercayai ramalan cuaca. Wajib. Karena SOP-nya seorang pilot itu menerbangkan pesawat berdasarkan data prediksi cuaca. Kalau diperkirakan akan membahayakan, dia tidak boleh terbang. Itu kan namanya apa? Prediksi ilmiah. Wajib dipercaya oleh seorang pilot. Begitu, ya. Jadi ada prediksi ilmiah, ada prediksi mistik. Haram kita percaya. Karena mistik di situ dua. Bisa menggunakan kekuatan jin, bisa juga menggunakan kekuatan hawa nafsu orang yang ngomongnya. Gitu. Semau-maunya dia dihubung-hubungkan. Nah, yang harus kita percaya adalah prediksi wahyu. Prediksi wahyu ini adanya di Quran dan hanya ada di hadis-hadis sahih, di mana hadis sahih itu biar dia bicara apa adanya, nggak usah ditafsir-tafsirkan. Begitu, ya. Itu teman-teman sekalian. Oke, mari kita lihat kapan terjadinya kiamat. Ini karena akhir zaman suka dihubung-hubungkan dengan kiamat. Ya, katanya kalau akhir zaman itu menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat sekali. Padahal kata akhir zaman itu kata yang abstrak. Ya. Kata Nabi, antara diutusku dan kiamat itu sangat dekat. Sedekat jari tengah dan jari telunjuk. Dekat di situ kan? Dekat seperti apa? Itu penuh relativitas. Dekatnya 100 tahun, 1000 tahun, 3000 tahun kan gitu. Jadi makna dekat itu maksudnya setelah Nabi diutus tidak akan ada Nabi lain. Karena apa? Setelah aku diutus tidak akan ada Nabi lain, akan terjadi kiamat. Gitu. Jadi setelah Nabi, hadis yang mengatakan antara diutus aku dengan kiamat
seperti jari tengah dan jari telunjuk. Artinya apa? Tidak akan ada nabi lagi. Begitu. Karena setelah Nabi Muhammad akan terjadi kiamat. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kiamat itu coba Anda lihat. Kalau di rumah bisa Anda cek suratnya ya. Bisa saya salah menuliskan, kan Anda bisa cek deh. Surat ke-7 187. Sok. Yang di rumahnya ada Al-Quran, anggap saja sambil tadarus. Kita lihat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Sekali lagi, kenapa saya bahas kiamat? Karena bicara akhir zaman. Ya? Akhir zaman itu kan zaman generasi yang sudah dekat sama kiamat. Makanya saya kudu bacakan ayatnya begitu. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan, pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Jadi, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang kiamat. Jawab, innama ilmuha inda rabbi. Pengetahuan kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Jadi berani banget orang yang mengatakan bahwa 1450 Hijrah tidak akan lewat itu. 1450 Hijrah. Berarti ke kiamat 9 tahun lagi. Sekarang 1441 Hijrah. Anda kalau ngikutin di YouTube ada. Dan itu kadang orang yang dianggap mengetahui ilmu Islam kan begitu. Ya, kalau orang awam sih nggak apa-apa, mungkin bisa termaafkan. Tapi ya itu cocokologi ya, dicocok-cocokin. Padahal Allah mengatakan Qul innama ilmuha inda rabbi la yujilliha liwaktiha illa huwa. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Catat itu teman-teman. La yujilliha liwaktiha illa huwa. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan kiamat kecuali Allah. Catat kenapa saya bahas kiamat, karena akhir zaman itu artinya zaman di mana ya namanya akhir zaman, ya. Setelah itu terjadi the end of the universe, kehancuran alam semesta kan gitu. Nah, thaqulat fis samawati wal ardi. Kiamat itu amat berat bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ya. La ta'tikum illa baghtatan. Nah, ini. Kiamat tidak akan datang kepadamu melainkan secara tiba-tiba. Catat itu teman-teman. Bahwa kiamat itu tiba-tiba. Berarti apa? Unpredictable. Kalau tiba-tiba berarti unpredictable. Gitu loh. Lalu apa kajian-kajian akhir zaman dihubungkan kiamat? Allah menyatakan bahwa la ta'tikum illa baghtatan. Ya, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali tiba-tiba. Nah, ini ya sengaja saya bold itu untuk menjadi catatan penting. Ya. Nah, oke. Tapi Pak Am, kan ada tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Emang ada. Oke. Anda yang punya Sahih Bukhari, coba cek bab ilmu. Saya akan menyebutkan beberapa. Karena kalau saya kemukakan hadisnya, nanti panjang sekali. Ya. 1. Idza waladatil ammatu rabbaha. Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata-kata budak melahirkan tuannya, berarti budak melahirkan. Nah, si anak yang dilahirkan tuh jadi tuannya. Nyuruh itu, nyuruh ini, melototin itu, melototin ini, menghardik. Kan yang namanya tuan kepada budak begitu. Ambil itu. Wah, gitu ya.
semaunya si tuannya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau idza waladatil amatu rabbaha, ketika seorang budak melahirkan tuannya, itu diartikan banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu tanda akhir zaman. Sahih Bukhari ini. Ya. Anda lihat. Terus orang-orang berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang megah. Apa maksudnya? Itu kehidupan yang makin materialistis. Sehingga yang namanya kebanggaan itu dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ditampakkan dengan gedung. Ya. Tapi tentu saja bukan gedung saja. Pokoknya kehidupan yang sangat materialistis. Terus mengabaikan ilmu agama. Banyak orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan ilmu agama. Ya. Terus khomer jadi minuman keseharian. Wa tushrabul khomer. Khomer itu menjadi keseharian. Lalu perzinahan merebak. Orang berzinah itu seolah bukan aib lagi. Orang hamil di luar hamil di luar nikah sudah dianggap bukan aib lagi, sudah biasa lagi. Kemudian kehidupan semakin makmur, ya. Sampai-sampai kalau Anda mau memberikan zakat, bingung. Siapa mustahiknya saking banyaknya? Terus populasi wanita lebih banyak daripada pria. Nah, terus dalam hadis itu dikatakan waktu serasa singkat. Ya. Sehari serasa sejam, sehari serasa sejam, seminggu serasa sehari, sebulan serasa seminggu, dan seterusnya. Nah, oke, coba lihat. Ini Anda, teman-teman, saya tidak tuliskan hadisnya karena panjang banget. Ada beberapa hadis, Anda cek Sahih Bukhari bab ilmu ya, dan bab kiamat. Ada di 2 bab itu. Sengaja saya tunjukkan Sahih Bukhari supaya tidak menggunakan ilmu cocokologi, ilmu dicocok-cocokin. Supaya tidak terjebak pada yang disebut dengan prediksi mistik, saudara-saudara. Nah, ya, coba. Ayat yang tadi saya bacakan ada kaitan begini. Coba di ayat itu. La ta'tikum illa baghtatan. Kiamat tidak terjadi kecuali tiba-tiba. Kemudian innama ilmuha inda rabbi. Kiamat itu ilmunya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yujilliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang tahu tentang itu kecuali Allah. Mari kita lihat tanda-tanda akhir zaman. Banyak anak yang durhaka. Oke, mungkin ini bisa kita sebut oke. Manusia sangat materialistis. Oke. Mengabaikan ilmu agama. Ini tidak oke. Ini tidak oke. Kenapa? Ini kalau lihat ini sekarang justru orang lari ke agama kok. Sahabat-sahabat sekalian. Ya. Tahun 80-an. Susah cari manajer yang bisa khutbah Jumat. Tahun 80-an susah cari orang yang berhijab. Tahun 80-an susah di kantor-kantor ada majelis taklim. Anda lihat sekarang. Anda lihat sekarang. Ya. Di kampus-kampus gegap gempita agama itu terasa. Di kantor itu terasa. Di mana-mana sekarang terasa. Begitu. Nah, berarti kan kalau lihat ini ya ini enggak ya kan? Orang makin dekat sama ilmu agama sekarang kan gitu. Nah, terus apa? Homer jadi minuman keseharian. Oke, di daerah tertentu, tapi di daerah lain enggak. Ya, enggak. Boleh jadi kalau di Bandung itu masih sedikit orang yang minum homer. Perzinahan merebak. Mungkin oke ini. Bisa terjadi. Kehidupan semakin makmur. Enggak juga. Ya. Banyak orang yang miskin. Jadi ini ke kiamat masih jauh. Kalau lihat ini. Populasi wanita lebih banyak daripada pria. Mungkin oke di satu negara. Tapi tidak oke di negara lain. Waktu serasa sangat singkat. Ya. Boleh jadi kita rasakan. Coba Anda lihat. Ini dari hadis sahih. Berarti memang yang namanya kiamat itu ujung-ujungnya unpredictable.
kalau lihat misalnya kehidupan semakin makmur, sampai dalam hadis itu Anda lihat di Sahih Bukhari, Anda bingung mau membagikan zakat. Kenapa? Nggak ada orang miskin. Faktanya saudara-saudara sekarang apa? Justru bingung ambil zakat itu. Yang zakat cuma 1 juta, ya. Yang penerima zakat 3 juta. Nah, jadi masih jauh kiamat. Makanya jangan suka mendefinitifkan akan terjadi kiamat. Ya, Anda ngambilnya cuma yang support pada tanda-tanda kiamat. Sementara yang tidak support, Anda tidak sebut. Kan gitu. Nah, ada kan yang begitu. Saudara-saudara, ini kiamat sudah dekat. Ini kita akhir zaman. Banyak anak durhaka. Manusia makin materialistis. Khamr diminum di mana-mana. Zina berebak di mana-mana. Wanita jumlahnya lebih banyak dari pria. Hidup serasa singkat. Ini tanda kiamat sudah dekat. Berarti informasinya sepenggal. Nah, digiring tuh si mustami, si pendengar itu untuk mengatakan, oh iya ya. Nah, si penceramah menyembunyikan informasi lainnya. Padahal itu sahih. Agama, ilmu agama, ya, justru sekarang bukan diabaikan. Sekarang ini orang berbondong-bondong sama agama. Kemudian kehidupan semakin makmur. Nah, itu tidak disebut, ya. Kenapa? Karena tidak support kepada tesis dia. Gitu. Apa yang dia sebut? Ya, yang dia sebut yang kira-kira akan mensupport pada tesis kesimpulan dia, kan gitu. Nah, ini kadang-kadang ada ketidakjujuran intelektual. Ya. Ada ketidakjujuran intelektual. Ada ketidakjujuran intelektual saat berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Semua digiring supaya seolah-olah emang ini akhir zaman. Bentar lagi kiamat gitu. Nah, ini persoalan yang harus kita kritisi sebenarnya teman-teman sekalian. Padahal Anda tadi dengar ayatnya surat apa? Al-A'raf ayat 187. Yang saya sebut 187 cuma 1 ayat lah. Masih banyak ayat lain yang mengatakan bahwa kiamat itu illa baghtatan. Tidak akan terjadi kecuali tiba-tiba begitu. Boleh jadi ya, tanda-tandanya sudah ada, tapi tanda-tanda yang lain belum ada gitu. Oke, teman-teman sekalian. Nah, oke. Sebenarnya daripada kita ngomongin akhir zaman, menghubung-hubungkan akhir zaman dengan perebutan kekuasaan di Saudi Arabia, menghubung-hubungkan akhir zaman dengan COVID-19, menghubung-hubungkan akhir zaman dengan kekuasaan, ada yang menghubung-hubungkan dengan kekuasaannya penguasa Amerika begitu. Mau-maunya dia aja, semau-maunya dihubungkan dengan segala hal, kan gitu. Nah, daripada kita ngomong kayak begitu, nggak ada ujung, terus itu lebih banyak cocokologi, dicocok-cocokin, ya, tidak jelas, kerangka pemikiran yang ilmiahnya nggak jelas. Mendingan kita siapkan diri menghadapi akhir zaman. Maksud saya apa? Kita ini dalam zaman apapun, karena kita umat Nabi Muhammad, kita ini generasi akhir zaman. Saya ulangi ya, Karena kita ini umat Nabi Muhammad, maka kita adalah umat generasi akhir zaman. Gitu. Karena kata Nabi, antara aku dan kiamat seperti jari tengah dan jari kiri. Artinya apa? Antara jari tengah dan jari telunjuk, maksud saya. Artinya dekat. Artinya umat Nabi Muhammad adalah umat yang dikategorikan sebagai orang yang hidup di akhir zaman. Gitu. Tapi tidak perlu si akhir zaman ini dicocok-cocokkan dengan peristiwa yang gak masuk akal gitu. Yaman hancur lah, Saudi perang saudara lah, ya. Terus penguasa Amerika beginilah, gitu. Yang paling parah dihubung-hubungkan dengan penguasa Indonesia lah. Pokoknya mau-maunya dia aja. Sangat gak logis, ya.
Daripada begitu, yuk siapkan diri. Apa yang harus kita siapkan? Satu, coba rawatlah kolbu kita dengan iman dan ilmu. Bina diri kita dengan iman dan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah tiada Tuhan kecuali Allah. Sok, rawat kolbu kita dengan iman dan ilmu. Terus apa? Alladzina yastami'unal qaul. Anda lihat nih di surat Az-Zumar 18. Orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti nasihat kebaikan. Itu yang kita lakukan sekarang. Rawat kolbu dengan iman. Terus banyak muhasabah, banyak introspeksi diri, ya. Banyaklah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat ke-59 ayat 18. Begitu. Al-Hasyr ayat 18. Banyak muhasabah. Hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah, hendaklah setiap orang melihat apa yang dilakukannya. Coba muhasabah. Kita sebagai ayah, apakah kita sudah menjadi ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya? Kalau kita sebagai ibu, apakah kita menjadi ibu yang ideal bagi anak-anaknya? Kalau kita jadi, sebut saja pimpinan di perusahaan, apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak buah kita? Udah muhasabah aja sekarang ini. Bagaimana kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada sesama? Apakah kita kepada sesama masih ada kezoliman? Sok muhasabah. Itu namanya menyiapkan diri di akhir zaman. Nah, terus jangan hanya muhasabah. Coba perbaiki diri. Gak usah membela diri. Perbaiki diri saja. Perbaiki diri, perbaiki diri. Yang suka disebut dengan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi apa? Perbaiki diri. Kalau anak tidak soleh, gak usah nyalahin anak. Katakan, oh ya Allah, saya belum jadi ayah yang hebat untuk anak saya. Belum jadi ibu yang ideal untuk anak saya. Makanya kelakuan anak saya begitu. Jadi kita jangan bilang, kamu mah salah gaul, kamu mah main gadget melulu, kamu mah. Kenapa sih harus nyalahin anak? Introspeksi diri dan perbaiki diri saja. Gak usah banyak nyalahin orang. Belajar tuh Nabi Adam. Nabi Adam itu, Anda lihat di Al-Baqarah 35 sampai 37, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Lalu Nabi Adam dikasih catatan, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan dekati pohon ini ya. Nanti kamu termasuk orang durhaka. Ayat 36-nya fa'azallahuma syaitan. Setan menggodanya, menggelincirkannya. Lalu Adam diusir, fa'akhrajahuma, diusir. Ya. Nah, ayat Al-A'raf 23, Nabi Adam bertobat. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami berbuat zalim, kami berbuat dosa. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Coba sahabat, Nabi Adam nyalahin setan nggak? Padahal di Al-Baqarah 36 itu jelas, fa'azallahuma syaitan. Setan menggelincirkannya, setan menggodanya. Tapi Nabi Adam, dia introspeksi, dia perbaiki diri, terus dia bilang apa? Ya Allah, ampuni saya salah. Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah, ini gara-gara setan, ya Allah. Enggak. Coba dalam hidup itu menghadapi akhir zaman seperti itu. Muhasabah, perbaikan diri, nggak usah banyak nyalahin orang. Terus apa? Mujahadah dan sabar dalam beramal. Sungguh-sungguh. Karena di dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan beri jalan hidayah. Berarti apa? Kudu ada mujahadah, kesungguh-sungguhan, kesabaran dalam beramal. Di zaman sekarang ini amunisi kesabaran harus benar-benar kita miliki. Kemudian sahabat, jangan lupa untuk jauhkan diri dari dosa. Jauhkan diri dari dosa, ya. Sahabat coba lihat yang di rumah, yang ada di rumah. Semua di rumah ya, semua di rumah. Coba Anda lihat An-Nisa ayat 31. An-Nisa ayat 31. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dari dosa-dosa yang aku larang. Jika kamu menjauhi dosa.
nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan hapus kesalahan-kesalahan. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga. Jadi terjadi kiamat kapanpun, jangan sampai saat terjadi kiamat kita sedang berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa, nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, utamakan ridho Allah. Sekarang ini carilah ridho Allah. Ya. Ridho Allah itu nomor 1. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54, di situ dikatakan, mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Di situ ada kata-kata apa? Kalau kalian murtad, aku akan ganti dengan generasi alternatif. Bagaimana cirinya? Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin. Mereka lembut, menjaga ukhuwah di antara mereka. A'izzatin 'alal kafirin, tegas dalam pendirian kepada orang lain. Yujahiduna fisabilillah, mereka selalu berjuang ya membela agama Allah. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan makian. Berarti yang dia utamakan adalah ridho Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berbicara tentang akhir zaman itu pembicaraan yang bisa ngarang, bisa ilmiah, bisa mistik, ya kan? Nah, tugas kita adalah menyaring informasi itu dengan kedewasaan berpikir kita, dengan ilmu kita, ya, begitu. Jangan masuk ke wilayah-wilayah yang masuk dalam ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan. Seperti yang sekarang banyak itu di YouTube, kebanyakan cocokologi, dicocok-cocokkan. Ya, Anda tadi sudah baca ayatnya, saya sudah sampaikan ayatnya. Yang penting sekarang, mari kita lakukan 6 langkah. Rawat kolbu, muhasabah, perbaiki diri, sungguh-sungguh dan sabar dalam beramal, jauhi dosa, utamakan ridho Allah. Maka kapanpun kiamat terjadi, bahkan sekarang ini terjadi akhir zaman, kita ini generasi akhir zaman. Kita ini, ya. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak proporsional, ya. Kalau ada kesalahan, yakin itu kekeliruan saya sebagai manusia, dan kalau benar itu yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bapak Satrio, ya, sebagai moderator, itu yang bisa saya bahas, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.